paling enak menghasilkan closing adalah kita menawarkan produk di orang yang tepat atau di target market yang tepat dan dengan jumlah yang banyak. Dengan cara ini kita mustahil tidak terjadi penjualan, itu sangat mustahil. Jadi hindari menawarkan produk di saat. Agar berselancarmu di YouTube bermanfaat, dukung channel-channel yang menyediakan konten-konten bermanfaat. Salah satunya channel ini, channel Septian Trio Arizona. Subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini saya kembali lagi akan membahas seputar marketing. Paling enak menghasilkan closing adalah kita menawarkan produk di orang yang tepat atau di target market yang tepat dan dengan jumlah yang banyak. Dengan cara ini kita mustahil tidak terjadi penjualan, itu sangat mustahil. Jadi hindari menawarkan produk di satu per satu orang kalau ingin terjadi penjualan. Misalnya teman-teman punya produk peralatan rumah tangga, maka paling enak adalah teman-teman cari tahu siapa pengguna peralatan rumah tangga yang hendak teman-teman jual. Maka jawabannya kalau ngomong peralatan rumah tangga, misalnya panci, kompor, habis itu blender, mixer dan lain-lain, target marketnya adalah ibu-ibu, bener kan? Maka teman-teman, biar terjadi closing ya dan tidak capek, teman-teman kumpulkanlah ibu-ibu itu, lalu lakukanlah demo dan lakukanlah penjualan di saat itu juga. Misalnya ada kumpulan ibu-ibu arisan PKK, teman-teman mendatangi di sana, mohon izin untuk memberikan demo terhadap produk yang teman-teman bawa. Lalu teman-teman lakukan demo, misalnya bawa panci anti karat. Nah, itu didemokan aja di situ. Lalu habis itu misalnya bawa kompor yang apinya suhunya cepat menghasilkan panas misalnya dan merata, sehingga masakannya lebih matang, lebih cepat dan juga dengan hasil kematangan yang lebih baik. Maka lakukan demo di sana, di minimal mungkin ada 100 ibu-ibu datang di arisan PKK itu. Mustahil tidak ada yang tidak order. Misalnya satu aja order udah lumayan. Nah, biasanya itu juga minim sekali yang order itu cuma satu. Dan itu biasanya kalau satu order, yang lain itu ikut-ikutan order. Itu misalnya contoh peralatan rumah tangga. Kalau seandainya Anda hari ini butuh duit, mau jual mobil yang Anda miliki, cara paling gampang adalah foto mobilnya secara detail, semua fitur yang ada, mulai dari bodinya, mulai dari interiornya, mulai dari mesinnya, dan juga deskripsi, jejak, rekam, servis, garansi, dan juga surat-suratnya. Setelah semuanya dikumpulkan dokumennya, lalu diposting di portal-portal jual beli mobil. Dan di sana ketika ada orang menghubungi teman-teman, tanya misalnya, Mas Septian jual mobil ya? Gitu. Saya jawab, oh iya, apakah mobilnya masih ada Mas Septian? Ketika ada pertanyaan seperti itu, saya mesti menjawab, masih ada Bapak, tapi hari Senin sampai Sabtu saya kerja dari pagi sampai malam, kita bisa ketemunya hari Ahad, misalnya jam 10 pagi. Kalau ada orang lagi yang nge-WA, maka saya jawab dengan cara yang sama, mohon maaf Bapak, mobilnya memang masih ada, tapi Senin sampai Sabtu saya kerja dari pagi sampai malam, kita ketemunya hari Ahad jam 10. Dan setiap ada yang telepon, WA, SMS, Telegram, ngechat dan lain sebagainya, maka jawaban saya template-nya sama. Mohon maaf Bapak, mobilnya memang masih ada,
Tapi Senin sampai Sabtu saya kerja dari pagi sampai malam dan ketemunya hari Ahad jam 10. Minimal kumpulkan 10 sampai 20 orang ketemu di hari yang sama untuk memperebutkan sebuah produk yang cuma satu. Nah, menarik ketika hari Minggu jam 10 pagi kita buka pintu rumah, boom, ada 10 orang mengantri menanyakan mobil yang kita jual. Disitulah mereka tidak akan berani nego ya. Kenapa? Karena barangnya cuma satu, sedangkan demand-nya, permintaannya ada 10. Di situ mereka pasti akan kebingungan. Bagi yang tertarik akan, aduh sayang nih kalau seandainya aku terlewat. Dan di situ saya sebagai penjual bisa memainkan psikologisnya beliau. Alhamdulillah, terima kasih semuanya udah datang. Bapak ini mobilnya kondisinya bagus, rekamnya ini, surat-suratnya lengkap dan lain sebagainya, bisa dicek. Yang tertarik ada banyak dan ini juga masih banyak yang mau datang hari ini. Bagi yang memang berminat ya segera di DP, silakan juga, atau mau bawa bayar sekarang juga di cashin, mobilnya bawa pulang, silakan yuk transaksi. Itu adalah cara paling enak untuk jualan ya. Cara paling enak adalah memarketingkan sebuah produk di target market yang tepat dan jumlahnya banyak. Karena dengan strategi ini mustahil kita tidak bisa mendapatkan penjualan. Insya Allah secara ikhtiar ini adalah cara yang lebih efektif dan lebih efisien untuk bisa menghasilkan penjualan yang banyak. Misalnya jual apa lagi? Misalnya jualan properti. Kalau ada jualan properti, yang paling gampang, yang paling smart melakukan strategi ini adalah teman-teman akuisisi lahan. Misalnya lahannya 1 hektar gitu ya. Di situ teman-teman tidak perlu jualan properti dulu. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bangun dulu sebuah, misalnya daya tarik di situ. Terserah apapun. Seandainya kalau properti syariah, bisa dibangun sebuah masjid. Lalu masjidnya teman-teman buatkan sebuah programnya yang bisa memakmurkan masjid. Ketika masjid itu makmur, misalnya kalau di Lamongan itu ada Masjid Namira, kalau di Yogyakarta itu ada Masjid Jogokarian. Ketika masjidnya makmur, secara otomatis tanah di sekitarnya itu akan banyak orang yang menanyakan. Nah, disitulah teman-teman bisa menjual tanahnya tanpa dinego dan tanpa susah. Kenapa? Karena target marketnya sudah terkumpul dan jumlahnya banyak. Itu ada cara jualan yang paling enak, sehingga kita nggak perlu pusing-pusing menghadapi dead stock. Kenapa? Karena kita sudah punya stok market. Sehingga daripada nyetok produk, lebih baik pikirkan cara bagaimana kita bisa nyetok market. Kalau marketnya banyak, produknya limit, itu cara yang paling enak untuk bisa melakukan penjualan. Karena kita nggak perlu banting harga, kita nggak perlu diskon, kita nggak perlu jual murah. Kenapa? Karena pasti jadi barang rebutan. Kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, otomatis barang itu akan jadi rebutan. Ini strategi marketing buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah strategi marketing jualan yang mustahil mendapatkan penolakan adalah, atau mustahil tidak mendapatkan penjualan adalah, jualah produk di target market yang tepat dan dengan jumlah yang banyak. Tepat aja nggak cukup ya, banyak aja nggak cukup, tapi harus kombinasi tepat dan banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga, nyalakan loncengnya.